أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi jullu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Masih dalam keadaan beriman, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan salah satu di antara perintahnya, sholat subuh berjamaah di awal waktu. Dan juga kita diberikan kemudahan-kemudahan yang lain oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan ini. Semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau beberapa hari yang lalu di kalender itu ada warna merah, lalu diberikan keterangan Maulid, kelahiran Nabi Muhammad. Ada banyak kehebatan yang dimiliki, yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW dibanding dengan yang lain. Maka pada pagi hari ini saya menyampaikan 10 kehebatan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih lebih banyak lagi, tapi mengingat waktu dan sebagainya, cukup kami sampaikan insya Allah 10 saja. Nabi Muhammad, di situ saya tulis para jamaah yang berbahagia, yang atas itu baca buku, judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Buku ini ditulis oleh orang Nasrani, Michael Hart. Tetapi di dalam 100 tokoh ini secara urutan justru Nabi Muhammad ditempatkan pada urutan yang pertama. Ketika buku ini diluncurkan, orang Nasrani banyak yang protes. Wong penulisnya orang Nasrani, yang nomor 1 kok bukan Yesus, kok justru Nabi Muhammad. Buku ini resmi, buku ini resmi, 100 tokoh ini resmi, dijual di pasaran dan diterangkan oleh penulis mengapa dia menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke-1, diterangkan dengan panjang lebar dan tidak terbantah itu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, buku berjudul Nabi Muhammad SAW dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Ibrahim Khalil Ahmad, mantan pendeta di Mesir.
Kalau buku yang 100 tokoh ini insya Allah sampai hari ini di pasaran masih ada, masih bisa kita cari di toko, masih ada. Tapi yang nomor 2, Muhammad dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran ini insya Allah sulit dicari. Buku yang ditulis oleh mantan pendeta di Mesir. Dari mana dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat? Dari mana dia tahu Nabi Muhammad itu ada dalam Injil? Ya dia memang pendeta. Dia memang pendeta waktu itu. Nah, jadi tahu. Orang-orang Nasrani asal tidak curang, ketika membaca Taurat dan ketika membaca Injil tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam kitabnya. Maka satu di antara bukti tentang Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, dan kalau saya katakan Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran, ya tentu saja tidak mengherankan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tapi barangkali ketika panjenengan mendengarkan Muhammad dalam Taurat, Muhammad dalam Injil, mungkin tidak percaya. Masa Muhammad ada dalam Taurat? Masa Muhammad ada dalam Injil? Barangkali begitu. Tapi ini bukan pernyataan saya yang mengatakan Muhammad ada dalam Taurat, Muhammad ada dalam Injil. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat Al-Quran tidak diyakini, satu ayat Al-Quran diingkari, kafir. Dan Allah tidak sembarangan dalam berfirman. Sebelum Al-Quran diturunkan, memang Allah sudah menurunkan beberapa kitab suci, di antaranya Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Nah, di dalam Taurat maupun dalam Injil inilah Nabi Muhammad ada, diterangkan oleh Allah. Maka di 10 kehebatan itu, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tulis yang nomor 1. Nomor 1, belum lahir, jadi masih zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad belum lahir, tetapi sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Allah sudah berfirman pada Nabi Musa, dan itu sampai hari ini ayat ini masih tertulis dalam Taurat. Jadi kalau orang Nasrani itu ke gereja membawa kitab, biasanya masyarakat menyebut Injil. Sebenarnya enggak, bukan Injil itu Alkitab. Terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari kitabnya Nabi Musa, Taurat, dan juga Zabur, kitabnya Nabi Daud. Itu Perjanjian Lama. Adapun Perjanjian Baru ini Injil, dijadikan satu kitab, namanya Alkitab. Biasa masyarakat nyebut Injil. Nah, kembali lagi, sebelum saya menyampaikan nomor 1 pembuktian, balik kepada mantan pendeta. Barangkali di Indonesia ini banyak orang Islam yang murtad. Jadi di Indonesia ini banyak orang Islam yang murtad, keluar dari Islam lalu pindah ke agama lain. Tapi sebaliknya, para jamaah yang berbahagia, kalau penjenengan baca buku yang 1 ini, kisah para pendeta dan pastor yang masuk Islam. Jadi yang keluar dari Nasrani, yang masuk Islam, bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang karena perutnya sakit,
Bukan orang-orang yang kesulitan ekonomi, bukan. Buku ini resmi sampai hari ini ada di toko. Kisah para pastor dan pendeta yang masuk Islam. Banyak sekali terangkan di sini, penyebabnya apa dan sebagainya terangkan, termasuk Ibrahim Khalil Ahmad. Ya, diterangkan. Seorang profesor, doktor, ahli teologi. Ya. Ketika seorang itu menjadi pendeta atau menjadi pastor, fasilitas dari gereja tercukupi. Ya, fasilitas dari gereja tercukupi. Maka kalau dia keluar dari itu, berhenti lalu pindah agama, seluruh fasilitas harus dikembalikan. Jadi pendeta dan pastor yang kemudian berhenti dan kemudian pindah masuk Islam, kehilangan banyak fasilitas. Beda dengan orang Islam. Orang Islam pindah ke sana bukan kehilangan, tapi malah mendapat. Di sini bedanya. Mendapat apa? Mendapat materi. Tapi dia kehilangan yang paling prinsip. Kehilangan apa? Kehilangan hidayah yang diberikan oleh Allah. Kehilangan jaminan surga. Begitu dia murtad, neraka menunggu dia. Inilah bedanya orang Islam yang murtad, insya Allah kebanyakan karena bodoh, karena perut, atau karena ingin mendapatkan tambahan-tambahan materi itu. Apalagi kalau dia itu mantan ustadz. Mantan maling itu lebih baik daripada mantan ustadz. Setelahnya masuk sana menjelek-jelekan Islam. Oh, itu orang yang terjelek gitu. Baik, kembali kepada lembaran nomor 1. Belum lahir. Jadi Muhammad itu belum lahir, Nabi Muhammad itu belum lahir, Allah sudah memberitahu kepada Nabi Musa. Bukti ini ada dalam Al-Quranul Karim. Di situ saya sebutkan surat 2 ayat 146. Jadi kita ngomong itu selalu ada bukti. Kita ngomong itu ada dalil. Ya, maka terserah yang mendengarkan. Terserah yang mendengarkan. Tidak percaya silakan, itu hak orang yang mendengarkan. Tapi karena ini firman Allah, yakin. Shadaqallahul adzim. Apa yang diucapkan oleh Allah itu pasti benar. Termasuk surat 2 ayat 146. Ya. Di situ Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, orang-orang yang telah kami berikan Taurat, orang-orang yang telah kami berikan Injil, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dari mana mereka mengenal Muhammad? Wah, Muhammad belum lahir, ini zaman Nabi Musa. Nah, maka karena memang Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Di dalam Taurat diterangkan, di lembaran itu ada panah nomor 1, panah atas yang satu-satunya panah itu terdapat dalam Taurat. Jadi ini pembuktian. Lembaran ini andai kata dibaca oleh orang Nasrani, tidak apa-apa. Baca kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 lalu dibuka Alkitabnya. Di situ Allah menerangkan, aku Allah maksudnya, ini berfirman kepada Nabi Musa, aku Allah akan menjadikan seorang nabi seperti engkau. Engkau di sini yang dimaksud adalah Nabi Musa. Jadi Allah akan mengutus seorang nabi seperti Nabi Musa. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Maka diterangkan tanda-tandanya. Apa kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa?
orang Nasrani mengartikan ayat ini adalah untuk Yesus. Tidak, bukan untuk Yesus, untuk Nabi Muhammad. Lalu kita uraikan. Musa nabi, Muhammad nabi, Yesus menurut orang Nasrani Tuhan. Musa lahir punya bapak punya ibu. Nabi Muhammad punya bapak punya ibu walaupun bapaknya sudah meninggal. Yesus tidak punya bapak. Nabi Musa mati biasa, Nabi Muhammad mati biasa. Yesus menurut orang Nasrani disalib. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa ayat yang ada dalam Alkitab ini bukan untuk Yesus, tapi untuk Nabi Muhammad. Maka kembali pada Al-Quran, situ diterangkan, dan sesungguhnya segolongan di antara mereka orang-orang Nasrani itu menyembunyikan kebenaran itu, walaupun mereka mengetahui, tahu bahwa di dalam kitab mereka itu ada tentang Nabi Muhammad, tapi mereka menyembunyikan. Di ayat berikutnya sama, surat 6 ayat 20 yang saya tulis itu, sama-sama Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Karena mereka menyembunyikan ayat itu, menyembunyikan keterangan diberikan oleh Allah itu, maka mereka orang ahli kitab ditegur oleh Allah. Di mana teguran itu ada? Di dalam Al-Quranul Karim Allah menegur mereka. Kalau kita membaca Al-Quran lalu kita membaca tentang ahli kitab, ya ahlal kitab, tulis 1. Nanti di ayat lain ketemu lagi, ya ahlal kitab, tulis lagi 2, dan seterusnya. Insya Allah akan kita temukan sebanyak 31 kali Allah menyebut ahli kitab dalam Al-Quran. Dari sekian banyak sebutan ahli kitab dalam Al-Quran itu, kebanyakan Allah menerangkan sifat-sifat dan sikap ahli kitab yang tidak suka terhadap Islam. Salah satu diantaranya surat 3 Ali Imran ayat 70. Allah menegur, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, hai orang-orang yang telah saya berikan Taurat, saya berikan Injil, hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Ayat Allah yang mana yang diingkari? Ayat tentang pemberitahuan Allah mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat, dalam Injil diingkari. Padahal mereka tahu, ditegur oleh Allah. Teguran itu tidak berhenti di situ saja. Dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 71 surat Ali Imran. Lagi-lagi Allah menegur dengan teguran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil, dan mengapa kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui? Itulah teguran Allah kepada ahli kitab di antara 31 ayat Al-Quran yang menerangkan ahli kitab, berisi teguran karena mereka menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran tentang pemberitaan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tentang kedatangan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita orang Islam mengatakan Muhammad ada dalam Taurat, Muhammad ada dalam Injil, dalilnya ya Al-Quran, dalilnya ya Alkitab. Kalau dalilnya cuma Quran saja, mereka berkata itu kan Quran Pak. Maka kita tidak hanya berdalil Quran saja, kita berdalil Quran, ya ini menurut Al-Quran, ini menurut Alkitab. Tinggal bagaimana sikap mereka. Jadi andai kata kita berdialog dengan orang Nasrani, kita harus siap.
Quran kita kuasai, Alkitab juga kita kuasai. Kalau misalkan saya mengatakan babi haram berdasarkan Al-Baqarah, berdasarkan Al-Maidah dan sebagainya, mereka jawab itu kan Quran, Pak. Tapi saya mengatakan tidak hanya Al-Quran saja yang mengharamkan babi, tapi di Alkitab juga jelas, di kitab Imamat juga diterangkan, sekalipun ya, babi itu ya, memamah biak tetapi terbelah, kukunya tidak terbelah, diterangkan itu. Adapun babi ya, babi diterangkan haram kamu makan dagingnya dan haram kamu jamak bangkainya. Jadi kalau orang Kristen mau baca Alkitabnya, jelas itu haramnya babi dalam Alkitab itu jelas. Disinilah kalau kita menguasai dua-duanya, Quran ya, Alkitab ya. Sekali lagi kalau kita hanya dalil Quran saja, mereka itu kan Quran, Pak. Tapi kalau sudah kita tunjukkan kitabnya, ini loh kitabmu. Tetapi para jamaah yang berbahagia, bangkai juga sama, sama haram. Dan dalam Islam jelas haram kamu makan, haram kamu jual, haram kamu berikan kepada orang lain untuk dimakan. Itu menurut Islam. Tetapi dalam Alkitab yang saya baca, bangkai disebutkan haram untuk dimakan, tetapi boleh untuk dijual, boleh dimasak, diberikan kepada tamu yang datang ke rumahnya. Orang yang akalnya bisa membanding pasti akan mengatakan ayat ini ayat enggak genah ini. Ini kalau kita bandingkan begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi tentang kehebatan Muhammad. Kalau yang panah itu berdasarkan Taurat, Perjanjian Lama, maka di situ ada yang tulisan ballpoint, yang ayat 19, kutuntut. Artinya apabila Nabi itu sudah datang, Nabi Muhammad sudah datang, siapa yang tidak mau mengikutinya, tidak mau mempercayainya, menurut Alkitab akan kutuntut. Saya mengartikan, oh enak-enak kamu ya, tidak mau ikut Muhammad, enak-enak kamu, dituntut menurut kitabmu. Nah, sedangkan bawahnya terdapat dalam Injil yang saya garis bawahi. Di situ dalam kitab Yohanes, ya, dari Perjanjian Baru, ada banyak ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Lagi-lagi mereka tetap tidak mau mengakui. Itu hak mereka, silakan, silakan. Tapi sebagai orang Islam harus berani menyatakan, ini loh Muhammad dalam Taurat, ini Muhammad dalam Injil. Bahkan yang paling jelas masih di nomor 1 itu di surat 7 Al-A'raf ayat 157. Nabi yang umi, Nabi yang tidak bisa membaca, Nabi yang tidak bisa menulis, yang namanya termaktub di dalam Taurat dan di dalam Injil yang ada di sisi mereka. Jadi jelas Allah menyebutkan Taurat dan Injil. Nabi Muhammad itu ada termaktub tersebut di dalam Taurat dan di dalam Injil yang ada di mereka. Tapi lagi-lagi mereka mengingkari. Silakan. Nah, para jamaah, jadi paling tidak kita orang Islam harus bisa menyampaikan, ini loh Muhammad. Soal kamu tidak percaya, hak. Nah, tidak bisa, tidak boleh dipaksa. Memang Islam tidak maksa, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi kitab mereka mengatakan kamu tidak percaya akan dituntut kamu. Sedangkan yang di Injil setelahnya Muhammad itu datang, kamu harus bersaksi, bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Kehebatan Muhammad yang nomor 2, kelahirannya. Nabi Muhammad lahir
ditandai dengan peristiwa yang tidak terbantah. Sehingga kalau kita mencari apa peristiwa yang tidak terbantah itu, Quran menerangkan sebelum Nabi Muhammad lahir ada peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang gubernur yang beragama Nasrani yang bernama Abraha akan masuk ke Mekah dengan tujuan yang jahat. Apa tujuan jahatnya? Akan menghancurkan Ka'bah. Diabadikan dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tidak ridho dengan niat yang jahat itu. Dan ayat ini, kejadian ini tidak hanya sejarah masa lalu, tapi ini juga berlaku sampai hari ini dan berlaku sampai hari kemudian. Siapa saja yang mempunyai rencana jahat, apalagi jahati Islam, Allah nggak ridho, pasti dihancurkan oleh Allah. Siapapun kamu, apakah kamu orang yang kaya raya akan jahati Islam, dihancurkan oleh Allah kamu. Apakah kamu penguasa akan menghancurkan Islam, dihancurkan oleh Allah kamu. Buktinya pasukan bergajah yang gagah berani yang akan menghancurkan Ka'bah, maka dihancurkan oleh Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana nasib kaum bergajah? Allah tidak sulit untuk menghancurkan orang-orang yang mempunyai rencana jahat, tidak sulit. Allah mengerahkan burung ababil berbondong-bondong, dipersenjatai dengan kerikil yang sangat panas. Begitu banyaknya burung yang membawa kerikil-kerikil yang sangat panas tadi, maka ketika diperintah oleh melepaskan, pasukan bergajah dan gajah-gajahnya tadi jatuh bergelimpangan mati. Faja'alahum ka'asfil ma'kul. Mereka mati bergelimpangan seperti daun yang dimakan ulat. Itulah akibat orang yang mempunyai rencana jahat, maka dihancurkan oleh Allah. Saya ulangi, itu tidak hanya sejarah masa lalu, tapi ini adalah peringatan untuk hari ini dan untuk hari-hari kemudian. Siapa saja yang punya rencana jahat terhadap Islam terutama, siapa saja yang merencanakan kejahatan terhadap agama Islam, pasti dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan peringatan ini didengar oleh banyak orang sehingga mereka tidak mempunyai rencana jahat terhadap agama Islam. Nah, setelahnya kejadian itu, seorang perempuan melahirkan seorang anak, maka anak itu dinamai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir ditandai dengan peristiwa yang tidak terbantah. Sehingga kalau kita baca sejarah, kapan Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Bukan tahun yang lain, bukan tahun babi, bukan tahun jerapah, tahun gajah. Karena ada peristiwanya. Luar biasa. Baik. Yang nomor 3, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul untuk semua manusia. Nabi yang lain diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum saja. Tapi Nabi Muhammad jelas di surat 34 surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh manusia itu maksudnya bagaimana? Yang menangi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah, dipilih menjadi nabi oleh Allah, dan manusia seterusnya ini harus mengikuti Muhammad. Adapun manusia yang sebelumnya sudah ada nabinya masing-masing. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang, diutus oleh Allah menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, orang-orang yang menangi itu harus bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Itulah orang-orang yang pasti akan
akan dimasukkan neraka jahanam oleh Allah karena tidak mau mengikuti Muhammad sebagai utusan Allah. Sedangkan kita yang sampai hari ini ya, masih tetap di dalam Islam, apalagi kita sering berikrar raditu billahi robba, aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, aku rela Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah, dan Nabi Muhammad, ayo pegang teguh, istiqomah, jangan mati kecuali kita tetap istiqomah di dalam sikap kita seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau Nabi Muhammad itu untuk semua manusia, sedangkan nabi yang lain, karena ini kristologi, saya hanya membanding Yesus. Yesus itu diutus oleh Allah hanya untuk kaum Bani Israel saja. Nah, buktinya apa? Kalau saya menyebut Quran Ali Imran 48, oh itu kan Quran Pak. Maka saya sertakan ayat Alkitab. Di dalam Alkitab Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Alkitab yang cetakan lama tertulis domba-domba yang tersesat, tapi lain tahun bukan domba yang tersesat, domba yang hilang, beda. Nah, jadi kalau kita itu, saya alhamdulillah punya banyak Alkitab memang. Nah, beberapa tahun cetakan beda, dari situ saya tahu ini loh perubahan-perubahan. Apa bedanya? Tersesat. Maka dengan datangnya Nabi Isa, dengan datangnya Yesus ini, Yesus punya kewajiban meluruskan orang tersesat ini yang hilang. Nah, hilang dicari, ketemu di Perak, hilang dari Bani Israel, hilang diduelei, ketemu di Perak barang itu. Ini perubahan. Nah, kembali pada ayat. Jadi dalam Alkitab jelas Yesus sendiri berkata, aku diutus hanya. Kata-kata hanya itu dari Alkitab, bukan dari saya. Hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau besok dia absen, lalu ada orang mengatakan saya belum dipanggil. Kamu orang mana? Indonesia. Enggak termasuk kamu. Kalau kamu orang Indonesia itu enggak termasuk pengikutnya Yesus mestinya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, tapi ini banyak orang enggak ngerti. Oleh karena itu kewajiban kita fadzakir, innama anta mudzakir, peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanya mengingatkan. Soal kita ingatkan mereka tidak mau, silahkan, resiko ditanggung penumpang. Baik, yang keempat, mukjizat. Mukjizat itu hanya bersifat sementara, sesaat ketika dia menjadi nabi, dia menjadi rasul. Umumnya mukjizat itu begitu. Nabi Musa diantaranya tongkat dengan izin Allah. Maka dengan menyebut nama Allah, dengan izin Allah, tongkat dilempar menjadi ular. Tangan masukkan ke teak, dikeluarkan dengan izin Allah, bersinar dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi Musa sudah tidak menjadi nabi, sudah wafat, tongkatnya walaupun dilemparkan tidak akan menjadi ular, karena bukan lagi bermukjizat. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad di samping mukjizat yang lain, satu mukjizat yang berlaku sepanjang masa. Jadi walaupun Rasulullah Nabi Muhammad sudah wafat, mukjizatnya Nabi Muhammad ini masih berlaku sepanjang masa, yakni Al-Quranul Karim. Jadi kalau Al-Quran katakan mukjizat, ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah, tidak bisa dikalahkan, tidak akan bisa ditandingi oleh yang lain. Al-Quran ini mukjizat.
Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang tidak percaya tentang Al-Quran, ini firman Allah, ditantang oleh Allah. Istilah saya, ojo enak-enak kamu meragukan Al-Quran, ojo enak-enak kamu menolak Al-Quran. Walaupun dipersilahkan, boleh tidak percaya dengan Quran, boleh. Tapi Allah mengatakan, siapa saja orang yang masih ragu terhadap Al-Quran, siapa saja orang yang tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran, buat satu surat saja yang semisal Al-Quran, panggil dan kumpulkan siapa saja yang kamu anggap pandai untuk membuat satu surat saja yang semisal Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar, maka di berikutnya, ayat berikutnya, fa ilam taf'alu walam taf'alu, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya. Kenapa? Al-Quran bukan buatan manusia. Memang secara fisik Quran dicetak, dipercetakan, tapi yang dimaksud isi Al-Quran bukan buatan penyair, bukan omongnya Muhammad, bukan. Firman Allah itu. Sesuatu yang bukan buatan manusia tidak akan bisa dibuat oleh manusia yang lain. Kalau buatan manusia bisa dibuat oleh manusia yang lain, bahkan mungkin lebih baik. Contoh, mobil. Dulu mobilnya biasa, nggak ada sabuk. Lalu mobil yang lebih baru lagi pakai sabuk. Dulu sabuknya kalau nggak diklik nggak bunyi. Sekarang sabuknya nggak diklik bunyi. Semakin tahun semakin ada model baru, semakin sempurna. Buatan manusia. Dulu HP ya cuma gitu itu tok. Sekarang HP bisa muncul gambar orang dan seterusnya. Buatan manusia. Al-Quran bukan buatan manusia. Maka Allah nantang, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya, takutlah kamu terhadap neraka jahanam. Alhamdulillah kita yakin dengan Al-Quran. Tinggal keyakinan kita melangkah lebih jauh. Ayo, tidak sekedar yakin kita, tetapi yakin Al-Quran adalah firman Allah, pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran harus. Kalau Pancasila itu menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, dulu ada namanya P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Jadi Pancasila jadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Al-Quran pedoman hidup, tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja, tetapi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Yang tidak mau silakan. Maka Al-Quran harus dihayati. Pedoman penghayatan, Al-Quran harus dihayati. Pengamalan, Al-Quran harus diamalkan. Bahkan Al-Quran harus didakwakan, supaya orang yang tidak tahu tentang Al-Quran menjadi tahu. Yang tidak kenal dengan Al-Quran supaya menjadi kenal. Karena kalau tidak kenal, tak sayang. Kewajiban kita. Masih banyak orang Islam yang cukup dengan mengaku Islam, tapi tidak suka dengan baca dan mengamalkan Quran. Oleh karena itu, ayo, alhamdulillah kita masih diberikan kesungguhan oleh Allah, punya ghirah, punya semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan untuk dihayati serta diamalkan, bahkan didakwakan. Itulah mukjizat Nabi Muhammad yang berlaku sepanjang masa. Lanjut nomor 5, kehebatan Muhammad sebagai suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan, terutama menyangkut ibadah mahdoh, harus mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Tidak sedikit orang Islam itu yang melakukan ibadah
tapi tidak mau nyuntuh, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Yang diikuti cuma nenek moyang. Padahal Quran nyatakan Nabi Muhammad diutus adalah untuk atau sebagai tauladan. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak ada nabi lagi. Tapi kenyataannya muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di India ada bernama Mirza Ghulam Ahmad, mengaku dapat wahyu, dan wahyu itu dikumpulkan dijadikan kitab suci. Itulah orang-orang Ahmad dia. Indonesia ada yang mengaku nabi, Lia Edan. Lia Edan. Oh, yang benar bukan Lia Edan, Lia Eden. Mengaku nabi dan ternyata tidak mau baca Quran. Orang-orang yang disusupi setan dalam pikirannya. Maka kalau mau baca Quran, jelas tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nomor 7, ajarannya. Ajarannya Nabi Muhammad itu, ajaran Islam itu meliputi dunia dan akhirat. Maka orang Islam itu harus berusaha bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita gunakan mencapai dua-duanya itu. Situ saya tulis surat Al-Qasas ayat 77. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, gunakan untuk mencapai kebahagiaan akhiratmu. Walah tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan kebahagiaan dunia. Caranya gimana? Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Jadi orang Islam itu harus berbuat baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Setelah Allah mengatakan wa aksin, lalu Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bidang hukum jangan, kerusakan di bidang ekonomi jangan, dan lain-lain. Kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, jangan berbuat kerusakan. Walaupun kamu mampu membeli peraturan dan perundang-undangan, jangan kamu rusak peraturan dan perundang-undangan itu. Walaupun kamu mampu membeli jenderal, jangan kamu beli jenderal-jenderal itu untuk kepentinganmu, merusak tatanan. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Quran, Islam mengajarkan manusia, maka dalam doanya jelas, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun ajaran yang dibawa oleh Yesus hanya tertuju pada dunia, kepada akhirat saja. Dalilnya saya tulis, Matius, Markus saya tulis itu. Jadi lembaran ini walaupun dibaca oleh orang Nasrani tidak apa-apa, tidak apa-apa, biar dicocokkan, ya. Nomor 8, Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Jadi tidak hanya untuk manusia, Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manusia dapat rahmat, ya. Hewan dapat rahmat, ya. Tumbuh-tumbuhan dapat rahmat, ya. Luar biasa, luar biasa, ya. Nah, 9, Nabi Muhammad itu namanya paling banyak disebut dalam kehidupan. Kita orang Islam berapa kali menyebut Nabi Muhammad dalam 24 jam. Dalam sholat kita mesti menyebut, ya. Di luar itu kita menyebut, ya. Dan orang Islam itu 5 kali sholatnya. Berapa kali nyebut Nabi Muhammad? Sedangkan Yesus seminggu sekali. Nggak kober, nggak popo. Bandingkan. Terakhir, nomor 10, dapat beri syafaat kepada umatnya dari kiamat atas izin Allah. Nah, para jamaah yang berbahagia, dengan kehebatan itulah maka kita bersyukur menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi, kita bangga menjadi orang Islam, bangga menjadi orang beriman,
Dan bahkan Allah mengingatkan kita, fala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia, yang sungguh-sungguh. Akhirnya ayat yang dibaca itu silakan untuk tambahan dibaca supaya menguatkan kita menjadi orang Islam yang sungguh-sungguh, menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh, dan siap untuk menegakkan agama Allah demi menegakkan agama Islam. Dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.